Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah praktikum kartografi dasar, masih dengan tema memperkirakan luas ya, di acara ketiga juga. Kalau kemarin untuk memperkirakan luas kita itu masih menggunakan dua metode yang sebelumnya, yaitu metode square sama metode strip. Kali ini di pertemuan atau di minggu ini kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana menghitung luasan sebuah wilayah yang dia bentuknya itu tidak teratur menggunakan metode triangle atau segitiga, Kak. Ya, untuk landasan teorinya sih sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang kemarin itu pendekatannya kita menggunakan atau memanfaatkan persegi dan juga persegi panjang. Kali ini kita akan memanfaatkan rumus menghitung luas dari segitiga. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa rumus untuk menghitung luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Jadi metode triangle ini adalah cara menghitung luas secara manual ya, menggunakan pendekatan bidang segitiga. Penentuan lebar segitiga, penentuan lebar segitiga dan juga jenisnya, lebar dan jenis segitiga itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Maksudnya tergantung kebutuhan itu seperti apa. Kita lihat nanti luas wilayahnya itu bentuknya seperti apa. Yang jelas di sini adalah kita bisa mengidentifikasi yang mana tinggi dan yang mana alas dari sebuah segitiga tersebut. Karena tadi untuk menghitung luas sebuah segitiga kita membutuhkan informasi berapa alasnya, berapa tingginya. Kemudian untuk alat dan bahannya ya sama seperti sebelumnya ya. Pensil mekanik, penggaris, selotip, gunting dan lain sebagainya sama. Atau disesuaikan sesuai kebutuhan Anda sendiri ketika mengerjakan praktikum ini. Untuk bahan praktikumnya gambar peta dasar dan kertas kalkir. Jadi sebelum melaksanakan praktikum ini, peta yang Banyudononya silakan itu dicetak 3, satu anak 3 berarti ya. Satu anak 3 karena yang satu untuk metode square, satunya lagi untuk metode strip, yang satunya lagi untuk yang triangle ini. Jadi satu anak itu 3. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk kelompok hanya sebagai kelompok belajar saja ya. Sedangkan untuk prakteknya itu dilakukan masing-masing. Artinya tugas-tugas yang saya berikan itu dilaksanakan secara individu. Kemudian pertama tentu saja setelah kita mencetak peta atau guide map-nya atau peta dasarnya dalam bentuk dalam ukuran kertas A3, kemudian yang kita lakukan itu membuat segitiga-segitiga seperti ini. Boleh dilihat di sini ya. Buat segitiga sebanyak mungkin, sebesar mungkin. Jadi kalau boleh dilihat ini ya. Ini saya supaya kelihatan. Ini kan segitiga nih. Tuh, dia buat segitiga segini gedenya. Ini segitiga. Kemudian ini ada segitiga lagi. Dan segitiga-segitiga lain ya. Yang penting di sini Anda bisa identifikasi yang mana alas, yang mana tinggi. Gitu. Ini juga segitiga dan banyak lagi segitiga-segitiga di sini kecil-kecil. Sebanyak mungkin sampai
eh, apa yang disebut sebagai offset itu seminimal mungkin. Offset itu apa sih? Offset itu sisanya ini loh. Contoh misalkan ini. Ini adalah offset. Kalau offsetnya masih terlalu besar, ini nanti juga harus kita hitung. Tapi kalau offsetnya udah kecil-kecil sekali seperti ini, yang sudah tidak bisa dihitung lagi, diabaikan tidak masalah. Tapi kalau offsetnya masih cukup besar seperti ini, kemudian ya saya kira hanya itu aja. Ini itu harus dihitung juga nanti. Tapi yang pertama kita fokus ke bagian intinya dulu. Prinsipnya adalah Anda membuat segitiga sebesar mungkin, sebanyak mungkin, atau kecil-kecil juga nggak apa-apa untuk meminimalisir jumlah offset. Ya kan? Setelah itu, Anda identifikasi mana alas, mana tinggi. Misalkan ini langsung diidentifikasi dengan garis putus-putus. Oh, ini yang tingginya. Kalau ini tinggi, otomatis yang bagian bawah sini adalah alasnya. Ya kan? Setelah itu, dihitung. Ini segitiga 1. Misalkan ini segitiga 1, ini segitiga 2. Tapi di sini udah ada nomornya ya sebetulnya. Di sini ini segitiga 16, segitiga 17 di gambar contohnya itu. Ini jangan di kertas kalkir dulu, buatnya di peta dasarnya yang hasil cetakannya, hasil print out-nya. Nanti setelah selesai baru disalin ke kertas kalkir. Jadi seluruh hasil praktikum itu dalam bentuk kertas kalkir ya, atau kertas jiplak. Nah, rumus daripada menghitung luas dengan metode triangle ini sendiri adalah ini sebetulnya. Luas segitiga 1, 2, 3 jumlahnya berapa luasannya, ditambah luas offside dikali skala peta. Nah, di sini berarti ada 3 elemen ya. Satu, elemen yang pertama adalah total luas keseluruhan segitiga. Kemudian total luas offside dan skala peta. Skala peta kita tahu, tinggal kita cek aja di petanya. Oh, di sini nggak kelihatan ya tadi. Tapi karena ini sama-sama Banyudono, ini Banyudono, iya, sama-sama Banyudono. Tadi luasannya adalah 1:30.000. Nah, berarti untuk memenuhi elemen yang pertama yaitu luas segitiga, kita membuat segitiga sebanyak mungkin. Bikin segitiga sebanyak mungkin ya. Di sini bahkan sampai 40-an, 40-an segitiga. 50 bahkan, 60 bahkan. Ini di sini 60 ya. Oh, tidak, lebih malah. Sampai 70-an ya, ini 70-an. 70-an segitiga. Kemudian dari puluhan segitiga yang sudah Anda buat ini, usahakan offsetnya itu sedikit, seminimal mungkin. Contoh, offset itu ya sisanya ini loh. Sisa-sisa ini tuh seminimal mungkin. Jadi kalau ini masih memungkinkan dibikin segitiga lagi di sini, bikin aja segitiga lagi kecil-kecil seperti ini. Di sini juga bikin segitiga kecil-kecil, supaya kita tidak perlu repot-repot menghitung offside. Ya, tidak perlu repot-repot menghitung offset, karena lebih mudah menghitung segitiganya dibandingkan menghitung offsetnya. Nah, kita fokus untuk menghitung segitiganya dulu. Setelah teridentifikasi dan mendapatkan sejumlah segitiga dengan semaksimal mungkin ya, sehingga offsetnya itu kecil, offsetnya itu minimal sekali, lalu kita hitung satu persatu berapa luas segitiga
15, berapa luas segitiga 16, berapa luas segitiga, semuanya. Sampai ke segitiga yang terakhir, berapa luasnya, kemudian kita jumlah. Sehingga di sini saya contohkan seperti ini. Oh, ini luas segitiga 1, ketemu setengah alas kali tinggi 19,25 cm. Segitiga 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian, dan seterusnya sampai segitiga yang terakhir. Kemudian Anda jumlahkan. Ketika sudah dijumlahkan, jadi 19,25 tambah 16,87 tambah 9,6 tambah 7 dan seterusnya, maka elemen yang pertama, yaitu luas segitiga ini sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen yang kedua atau elemen yang kedua, yaitu luas offside. Luas offside ini agak sedikit rumit. Sebenarnya nggak rumit juga ya. Ini saya hapus dulu. Misal di sini ada offset yang cukup besar, ini ya. Ada offset yang cukup besar ini. Ini disebut offside. Karena bukan bagian dari segitiga. Ini cukup besar dan harus dihitung. Nah, cara ngitungnya gimana? Gini. Pertama, kita harus bikin arsiran. Arsiran di sini ini bukan arsiran sembarang arsiran ya. Tapi arsiran di sini ini punya makna. Maknanya pertama, untuk membuat arsiran ini, kita buat arsiran dengan jarak bisa setengah mili lah. Setengah senti, bukan setengah mili, setengah senti. Atau akan lebih bagus lagi kalau 1 mili. Jadi ini 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita buat aja setengah senti. Jadi kita cari setengah senti. Diarsir setengah senti, setengah senti, setengah senti, setengah senti, setengah senti, setengah senti. Jarak ini ya, jarak dari sini ke sini. Sebentar, ini saya perbesar sebelah sini ya. Offsetnya saya perbesar supaya lebih mudah juga saya menjelaskan. Gini aja deh, saya buka ini baru. Nah, misalkan offset yang tadi itu saya perbesar di sini. Kurang lebih bentuknya tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Pertama kita harus buat arsiran terlebih dahulu. Arsirannya tadi dengan jarak setengah senti. Seperti ini, setengah senti, 0,5 senti ya. 0,5 senti. Setengah senti, setengah senti, setengah senti, setengah senti. Kemudian, oh ya ini ya, ini adalah setengah senti. 0,5 cm. Ini juga 0,5, 0,5, 0,5 dan seterusnya itu 0,5 cm semua. Nah, setelah itu, setelah ketemu setengah senti itu, kita ukur ini jaraknya berapa. Dari A sini sampai sini ke B itu berapa senti? Berarti total ini semua itu berapa senti? Misalkan ketemunya berapa ini? Setengah senti kali 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Setengah senti kali 13. Berarti setengahnya dari 13.
kok dibagi kali 13. 6,5 kan? Berarti ketemunya adalah 6,5 cm. Nah, selanjutnya untuk menghitung luas offset, luas offset itu LO sama dengan panjang kali lebar. 6,5-nya ini tadi itu menjadi panjang. Jadi ditulis dulu di sini 6,5 dikali. Nah, sekarang lebarnya harusnya ya, kalau misalkan kalau misalkan lebar persegi panjang, itu kan kita tinggal ngelihat ini aja kan. Misalkan ini persegi panjang ya, yang biru. Berarti lebarnya kan ini kan. Iya kan? Berapa lebarnya tinggal diukur. Cuman masalahnya di sini adalah bentuknya tidak beraturan. Nah, dari situ kita harus cari rata-ratanya. Rata-ratanya caranya gimana? Ya caranya ini berapa senti. Dari ini tadi kan A ke B ya. Ini loh. C ke D. Ini loh panjang ini. Panjang ini berapa mili atau berapa senti? Misal ini setengah. Ini 1. Ini 1,5. Ya kan? Kemudian ini 2. Kemudian ini 2,5. Ini 2 lagi, ini 1. Panjang dari titik sini ke titik yang sini. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Misal sudah dihitung nih, ketemu. Rata-ratanya itu adalah 2, misalkan ketemu rata-ratanya 3 cm. Ya udah, kita masukkan 3 cm di sini. 3 cm. Ini tadi senti juga ya. Terus kita hitung. 6,5 kali 3. 19,5 cm persegi. Tadi yang segitiga juga cm persegi ya. Nah, ini baru offset yang pertama. Ini baru offset 1. Misalkan masih ada lagi. Ini offset 2. Berarti ini LO2, luas offset 2. Terus misal ini ada lagi LO3. Ini LO1. Dan seterusnya dihitung lagi seperti itu luas offsetnya. Makanya tadi saya bilang di awal, usahakan offsetnya itu seminimal mungkin karena lebih mudah untuk menghitung segitiga dibandingkan menghitung offsetnya. Kemudian kalau misalkan offset sudah ketemu semua, ya udah sama. Ditulis juga seperti ini, misalkan ini luas offset 1 berapa? Dijumlahkan. Jadi luas segitiga ditambah luas offset dikali dengan skala. Bentar, di sini saya carikan hasilnya dulu. Nah, misalkan ini sudah ketika luas segitiganya sudah ketemu, ya. Kemudian dijumlah dengan luas offsetnya juga tadi, cm persegi dikali dengan skala. Skalanya di sini 30.000 misalkan. 30.000 dikuadratkan. Ketemunya 141,57 dikalikan 900 juta. Ketemunya berapa? Dihitung pakai kalkulator. Kemudian dari senti ini kita ubah menjadi
km. Ketemunya 12,7 km persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ketemunya kemudian 12,7 km persegi. Sehingga ditemukan bahwa luas segitiga luas Kecamatan Banyudono dihitung menggunakan rumus atau metode triangle ini, ketemunya adalah tadi 12, berapa tadi? 12,7 km persegi. Gitu. Saya rasa itu untuk pertemuan kelima ini yang membahas mengenai memperakirakan luas menggunakan metode triangle atau metode segitiga. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya akomodir melalui sesi Zoom atau pokoknya ya video conference lah ya. Sambil kita ketemu juga lewat video conference. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan nanti kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.